Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, video ini lanjutan dari video kemarin. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu aja. Jadi ini tuh kayak nyambung gitu ya sama video sebelumnya. Karena kemarin kan aku baru pindahan dapur nih. Nah, wastafelnya itu kemarin udah aku pasang di dapur yang mau aku pakai, tapi di sini aku mau proses pembongkarannya gitu. Nah, sebelum dibongkar dapur yang ini, aku mau keluarin dulu barang-barangnya nih ya. Kayak bumbu-bumbu, panci, wajan, kompor, semuanya deh. Semuanya aku keluarin dibantu sama Pak Su ya. Jadi estafet gitu deh. Aku yang ngeluarin barang dari sini, Pak Su yang nyimpenin di meja makan. Jadi meja makan itu penuh banget sama barang. Ruangannya jadi kayak berantakan gitu ya. Harap dimaklum ya teman-teman kalau lagi bebenah kayak gini emang suka berantakan banget. Nah, ini untuk pelepasan si gasnya sama ngangkat kompornya aku minta tolong sama Pak Su ya untuk yang berat-beratnya. Kayak galon, rak-rak, pokoknya itu dikerjain sama Pak Su. Nah, untuk aku sih yang ringan-ringan aja kayak nyopot-nyopotin stikernya nanti gitu ya. Terus gorden kolong dapurnya. Ini gorden kolong dapurnya juga udah kotor banget. Jadi nanti setelah dicopot mungkin langsung dicuci untuk pemasangan di dapur yang satunya lagi gitu ya, teman-teman. Jadi kalian udah tahu ya posisi dapurnya nanti di mana, yaitu di dapur lama. Jadi wastafelnya juga posisinya di tempat yang lama juga ya, teman-teman. Ini di sini mau dibongkar. Nah, alasannya udah aku kasih tahu kemarin ya di video sebelumnya. Jadi sayang sih sebenarnya kan udah dicor, dibikin permanen, terus dibongkar lagi. Tapi ya gimana ya. Demi kenyamanan ya udah deh kita buka aja si wastafelnya dipindah ke tempat baru gitu ya. Oke deh teman-teman, ini udah selesai ngangkatin barang-barangnya, tinggal aku buka gordennya aja biar nanti proses pembongkarannya itu lebih gampang ya teman-teman. Terus barang-barang yang di kolong juga aku kosongin. Nah, aku bakal kasih lihat ke kalian kondisi ruang tamunya nih kayak gini ya. Semua barang ada di sini. Jadi untuk kali ini mungkin 2 harian itu nggak bisa masak, nggak bisa makan di sini. Jadi kita ikut masak di dapur depan ya teman-teman, di dapur rumah depan. Ini Pak Su udah mulai untuk ngebongkar wastafelnya. Jadi wastafelnya dulu yang dibongkar, baru nanti sisa corannya yang diratain kayak gitu. Karena emang prosesnya lumayan lama ya teman-teman untuk pembongkaran kayak gini. Tapi di sini aku skip aja. Jadi aku ambil beberapa ini aja ya, beberapa video aja gitu, nggak aku record sampai selesai pembongkaran. Jadi aku skip gitu ya biar kalian nggak bosen nontoninnya. Oh ya teman-teman, kalian aktivitasnya apa aja nih? Boleh tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel aku, baru klik video-video aku, selamat datang ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share-nya jika dirasa video aku ada manfaatnya. Tapi buat kalian yang udah subscribe lama, aku juga ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungan kalian. Nah, lanjut lagi nih, aku mau ngasih lihat anak aku juga ikut sibuk nih. Dia lagi mainan pasir karena di ruang makan itu aku nyimpen pasir gitu ya. Pak Su nyimpen pasirnya di situ, jadi dimainin sama anak aku. Jadi Pak Su anteng bongkar, anak aku juga anteng mainin pasir gitu.
Sedangkan aku kemarin, jadi kayak bagi-bagi tugas, aku beresin yang bagian dapurnya ya kemarin. Jadi masing-masing Pak Su ngerjain di, sini pembongkaran, aku ngerjain di, dapur yang mau aku pakai. Jadi biar cepet aja selesainya gitu ya teman-teman. Nah ini wastafelnya udah selesai dicopot, tinggal ngeratain corannya ya teman-teman. Corannya udah selesai dibongkar, tinggal apa ya ini, gergaji besi sama kayu-kayunya nih. Nah, untuk besi-besinya kalian bisa lihat ya kerangkanya emang nggak beraturan karena memang dari besi-besi bekas dulu tuh. Jadi waktu renov bagian sumur, ini kan sumur lama ya, direnov jadi dapur. Nah, ada sisa semen, sisa pasir dan sisa besi. Jadi dibikin meja kompor. Jadi ini tuh meja kompornya dibikin dari barang-barang sisa. Makanya untuk besi-besinya juga kayak seadanya aja gitu ya, teman-teman. Nah, untuk besinya ini, sebagian digergaji, sebagiannya lagi tinggal cabut gitu aja ya, teman-teman. Tapi lumayan sih, lumayan makan waktu. Apalagi untuk gergaji si kayunya ini. Nah, nanti setelah si besinya dicopot-copotin, baru diratain deh si kayu-kayunya ini dan dibersihin bekas-bekas corannya. Dan itu kerjaannya semua sama Pak Su ya, teman-teman. Karena aku sibuk di dapur yang baru sama jagain anak aku. Anak akunya lari-lari terus nih, teman-teman, lagi aktif-aktifnya banget. Oke teman-teman, ini bongkar kayu sama besinya udah selesai. Tinggal Pak Su buang-buangin sisa corannya gitu ya teman-teman. Jadi dibuangnya ke tanah lapang yang deket rumah. Jadi masih ada tanah lapang ya di sini. Jadi orang-orang suka buang sisa-sisa bangunan itu ke situ. Jadi tanahnya emang makin tinggi ya, karena banyak yang buangnya ke situ. Tapi emang yang punya tanahnya juga emang ngizinin sih. Oke teman-teman, ini udah mulai pembersihan bagian bawah sama Pak Su, dibuangin sisa-sisanya itu sampai 3 atau 4 kali balikan kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah kerasa lebih lapang kalau udah dibuang-buangin kayak gini, baru deh ngerjain pekerjaan selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah lanjut, setelah semuanya dibongkar, Pak Su langsung apa ya ini ngelapisin dindingnya atau ngaci gitu ya dibilangnya. Jadi ini tuh dilapisin pakai semen lagi untuk nutupin si dinding yang enggak rata ya teman-teman. Dan kalau hasilnya kurang rapi, harap dimaklum ya teman-teman, karena memang bukan tukang ahli, tapi alhamdulillah semuanya udah selesai, udah rapih lagi, nggak terlalu nggak terlalu berantakan banget gitu ya teman-teman. Nah ini setelah selesai pengaciannya, Pak Su langsung beresin si tanah yang ada di bawahnya, di lantainya gitu, semen-semennya biar nggak berkerak ya teman-teman, karena kalau nggak langsung dibersihin itu biasanya tuh kering dan susah untuk dibersihinnya lagi nantinya. Jadi langsung dibersihin deh sama Pak Su. Terus aku bersihin bagian atasnya, sawangannya, meja-mejanya, nanti tinggal pembersihannya gitu ya teman-teman. Karena ini tuh udah selesai pembongkarannya. Nah yang setengahnya lagi itu kan mejanya ada setengahnya lagi yang nggak dibongkar. Itu emang sengaja ya teman-teman nggak dibongkar karena bisa aku manfaatin untuk meja ini ya, meja setrika, karena ruang laundry nantinya mau dipindah ke sini. Jadi ini tuh jadi ruang laundry room gitu ya teman-teman. Nah, udah selesai nyapu-nyapunya tadi, aku lap-lap bagian wallpapernya karena banyak banget debunya gitu ya. Jadi aku lap-lap dulu, nanti baru lap-lap mejanya. Nah, setelah mejanya bersih, baru ke lantai ya teman-teman. Jadi nggak lantai dulu. Kalau lantai dulu, baru atas. Nanti lantainya kotor lagi, akhirnya harus bersihinnya ulang-ulang terus gitu ya. Oh ya, untuk keran airnya di sini nggak aku copot ya teman-teman, malah dipindahin gitu ya, diatur lagi posisinya karena sebelumnya kan keran airnya itu difungsikan untuk
keran wastafel, tapi kalau sekarang difungsikan untuk keran mesin cuci. Jadi mesin cucinya nanti di sini. Karena di sini kan udah ada pembuangan bekas wastafel waktu itu ya. Jadi nggak perlu ribet lagi bikin pembuangan airnya gitu. Nah, ini aku udah lap-lap bagian wallpapernya atau wall foam gitu ya teman-teman, baru langsung ke mejanya. Nah, Pak suami juga lagi nyikat-nyikatin bagian atas sumur. Nah, ini tuh sumur ya teman-teman, bawahnya tapi atasnya dibikin meja kayak gini biar bisa naruh-naruh barang apa gitu. Jadi disikat-sikat sama Pak Su biar lebih bersih, karena ini kan asli semen kayak gitu ya, belum dilapisin apa-apa, jadi cepet banget kotornya. Terus kalau kotor itu emang susah dibersihin ya kalau pakai lap doang, jadi harus disikat-sikat biar makin bersih. Nah, ini Pak Su udah selesai, tinggal aku juga udah selesai, mau aku lapisin ini bagian atasnya untuk tempat setrika dan naruh-naruh pakaian yang udah dilipat nantinya gitu ya di sini. Jadi mau aku lapisin sama sisa wall foam, karena aku masih punya sisa wall foam 2 lembar ini yang bekas dulu. Daripada sayang kan geletakan gitu aja, udah deh aku pasang di sini aja. Walaupun nanti nggak tahu kelihatannya bagus atau enggak, yang penting nantinya pas dipakai untuk tempat pakaian itu bersih gitu ya. Kalau semen kayak gini tuh kayaknya ngeres gitu ya, kotor ke bajunya. Jadi kalau dilapisin insya Allah nanti lebih bersih, walaupun kelihatannya kurang rapi. Maaf banget ya teman-teman, karena emang kayak darurat gitu ya. Kayak kepikiran pengen pindah, ya udah langsung pindah aja gitu tanpa konsep apa-apa gitu. Nah, ini setengah meja kompornya yang belum dibongkar aku lapisin kayak gini aja ya teman-teman biar cepet, karena habis ini juga aku mau ngerjain dapur yang kemarin kan belum selesai untuk mindah-mindahin kompor sama bumbu-bumbunya. Jadi habis dari sini baru pindah ke dapur baru. Dapur lama sih ya, tapi rasanya baru karena baru pindah lagi. Semoga kalian nggak ini ya, nggak bosen kok gitu lagi gitu ya konsepnya ya. Namanya juga rumah sempit, rumah seadanya yang sederhana ya. Segini aja ya tampilannya, nggak bisa yang mewah-mewah, nggak bisa yang dibagus-bagusin kayak gimana. Yang penting yang tinggalnya nyaman aja ya teman-teman. Nah, ini ada sisa semen yang belum ketutup, jadi aku pasang wall foamnya ditumpuk aja ya teman-teman. Maaf kalau kurang rapi, tapi yang penting sih ketutup semua, nggak terlalu kelihatan lagi sih semennya, biar nggak kotor nantinya ke baju-bajunya gitu ya teman-teman. Tapi aku juga kurang tahu nih nanti kalau dipakai alas setrika ini tuh kayak apa ya, meleleh atau enggak kalau wall foam. Kalau sebelumnya kan pakai wall sticker itu biasa aja ya, nggak ada yang meleleh, nggak ada yang sobek-sobek gitu ya. Tapi kalau pakai wall foam kayak gini untuk area setrika, aku kurang yakin gitu ya. Karena baru pertama kali nyoba nih teman-teman. Mudah-mudahan sih baik-baik aja ya, nggak ada apa-apa. Nah, ini Pak Su lagi mindahin kerannya karena kependekan, jadi mesin cucinya nanti mau ditaruh di bawah keran ini ya teman-teman. Sedangkan mesin cuci itu ukurannya kurang lebih 1 meteran gitu tingginya, jadi kerannya mau dinaikin dulu ke atas. Nah, ini setelah dipindah posisi jadi ke pojokan gitu ya teman-teman, biar nggak ngalangin si mesin cucinya. Terus kerannya juga diganti pakai keran plastik biasa gitu ya. Nah, setelah pemasangan keran, ini aku bersih-bersihin lagi bagian mejanya, karena tadi kan bekas motong-motong paralonnya atau pipanya gitu ya. Terus alat-alat potongnya tadi, alat-alat tukangnya juga masih di atas meja situ. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku mau langsung beresin aja bagian lantainya, karena udah kotor banget tuh. Berantakan lagi karena bekas bongkar-bongkar paku dan pipa di dinding gitu ya. Jadi tembok dindingnya kayak merudul gitu ya. Oke, ini disapu-sapu dulu, baru nanti aku siram ya teman-teman. Jadi disiram dulu aja karena bagian pojok itu ada pembuangan air. Jadi biar lebih cepet bersihnya, aku siram-siram aja pakai air gitu ya. Nah, nanti untuk ngeringinnya baru pakai lapel biar makin bersih dan cepet keringnya. Dan untuk
dinding yang masih semen kayak gitu. Aku nggak tahu ya pengen dicat atau ditutup wallpaper atau wall foam gitu. Aku belum tahu. Untuk sementara kayak gini dulu aja ya teman-teman. Karena masih banyak banget PR-nya. Rumah ini tuh kayak berantakan banget gitu ya. Jadi pengen cepet-cepet diberesin dulu. Baru nanti ke depannya dekor-dekor atau renov-renov lagi ya teman-teman. Makeover tipis-tipis lagi boleh lah ya ke depannya. Tapi untuk sekarang pengen rapih dulu aja gitu. Nah ini setelah aku siram-siram tadi tinggal dipel dan dibersihin. Nanti nunggu kering baru kita pindahin mesin cucinya ke area sini ya teman-teman yang ada keramiknya. Jadi biar lebih rapi nantinya gitu posisinya itu kayak sejajar aja sama mejanya gitu ya teman-teman. Nah oke, ini pel-pelannya udah selesai, tinggal aku nunggu kering. Lanjut ke pemasangan mesin cuci dan juga selangnya gitu ya teman-teman. Karena ini lumayan berat mesin cucinya, jadi aku minta tolong Pak Su untuk ngangkatin gitu ya. Jadi sekarang udah selesai deh posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi maaf banget kalau misalnya masih agak berantakan, tapi untuk sekarang alhamdulillah sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Jadi sekarang segini dulu aja untuk makeovernya atau dekor-dekornya. Kita lanjut di lain waktu aja ya teman-teman. Terus ini juga sebelahan sama sisa-sisa kayu. Ini kayunya belum masuk semua ya teman-teman, baru sedikit. Nah sebagian lagi nanti mau aku masukin. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.